Di sebuah desa terpencil bernama Karangwungu, terletak di wilayah Demak, hidup masyarakat yang harmonis dengan alam. Mereka mengandalkan pertanian dan peternakan untuk bertahan hidup. Desa ini dikenal subur, dengan sawah yang selalu panen melimpah setiap tahunnya. Namun, di balik keberkahannya, ada satu tempat yang selalu menimbulkan rasa takut, hutan kecil yang disebut warga sebagai hutan larangan. Suatu malam di awal musim panen, sebuah fenomena aneh mulai terjadi. Ribuan tikus muncul tiba-tiba dari arah hutan larangan dan menyerbu sawah-sawah. Warga desa yang terbangun oleh suara gaduh tikus melihat ladang mereka dilahap dalam sekejap. Ketika pagi datang, sawah yang hijau subur berubah menjadi tanah kosong yang tandus. "Ini bukan kejadian biasa," ujar Pak Gunawan, kepala desa. "Tikus-tikus itu bergerak seperti ada yang mengatur mereka." Keadaan semakin buruk setiap harinya. Tikus-tikus tidak hanya menyerang sawah, tetapi mulai memasuki rumah-rumah penduduk, menggigit hasil panen yang disimpan, bahkan menyerang hewan ternak. Warga mulai resah dan menyadari bahwa ini bukan serangan tikus biasa. Pak Gunawan mengumpulkan para tetua desa untuk mencari solusi. Dalam pertemuan itu, Mbah Surip, dukun tua dari desa sebelah, menceritakan legenda lama tentang hutan larangan. Dulu, sebelum desa ini ada, hutan itu adalah tempat pemujaan seorang dukun sakti bernama Ki Braja Wesi. Ia menyembah dewa tikus sebagai pelindungnya. Ketika Ki Braja Wesi meninggal, orang-orang meninggalkan hutan itu, tetapi kekuatannya tetap tinggal di sana. Mungkin ini peringatan dari arwahnya, jelas Mbah Surip. Namun, tidak semua warga percaya cerita itu. Sebagian berpendapat ini hanyalah fenomena alam biasa. Untuk membuktikan kebenarannya, dua pemuda pemberani, Arif dan Sahid, memutuskan menyelidiki hutan itu. Arif dan Sahid memasuki hutan larangan dini hari. Mereka membawa obor, parang, dan keberanian yang besar. Setelah beberapa jam berjalan melewati pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, mereka menemukan sebuah tempat aneh, candi kecil yang hampir terkubur di bawah akar pohon besar. Di sekitar candi itu, ribuan tikus berkumpul. Di tengah-tengah mereka, terdapat sebuah patung batu hitam berbentuk tikus besar, dengan mata merah yang tampak hidup. "Kita harus memberitahu warga tentang ini," bisik Arif. Namun, saat mereka mencoba mendekati patung itu, suara gemuruh terdengar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan tikus-tikus itu menyerang. Dengan susah payah, mereka berhasil melarikan diri dari hutan, meninggalkan patung itu di tempatnya. Keesokan harinya, Arif dan Sahid melaporkan temuan mereka kepada Pak Gunawan. Namun, sebelum desa bisa merencanakan tindakan, serangan tikus semakin menggila. Tikus-tikus itu tidak lagi hanya memakan hasil panen, tetapi mulai menyerang warga. Beberapa orang terluka parah, dan seorang bayi bahkan meninggal karena diserang tikus saat malam. "Ini bukan lagi sekadar masalah tikus," ujar Mbah Surip. "Kita harus mengembalikan keseimbangan spiritual di desa ini. Jika tidak, kita semua akan hancur." Mbah Surip menyarankan agar desa melakukan ritual pemulihan di candi dalam hutan larangan. Ia meminta warga mengumpulkan sesaji berupa makanan, kemenyan, dan pakaian putih. Ritual ini harus dilakukan di malam bulan purnama, saat energi spiritual mencapai puncaknya. Malam ritual tiba, warga desa berkumpul di tepi hutan dengan perasaan cemas. Arif dan Sahid, yang dianggap sebagai utusan karena keberanian mereka, diminta membawa patung tikus kembali ke altar di candi. Di bawah arahan Mbah Surip, mereka masuk ke hutan ditemani beberapa lelaki dewasa lainnya. Ketika patung itu diletakkan di altar, suasana hutan berubah. Angin kencang berhembus, suara gamelan terdengar samar-samar, dan bayangan besar muncul di antara pepohonan. Warga yang menunggu di luar hutan mendengar jeritan tikus yang nyaring, seperti tanda kemarahan. Namun, secara perlahan, suara itu mereda, dan suasana menjadi sunyi. Setelah ritual selesai, tikus-tikus menghilang sepenuhnya dari desa. Sawah mulai pulih, dan hasil panen kembali melimpah. Namun, hutan larangan tetap menjadi tempat yang tidak boleh disentuh.
Patung tikus dibiarkan di altar, dijaga oleh warga dengan sesaji rutin setiap bulan purnama sebagai bentuk penghormatan. Desa Karangwungu kini menjadi legenda di wilayah Demak, sebuah cerita tentang kekuatan alam dan dunia gaib yang tidak boleh diremehkan. Warga belajar untuk hidup selaras dengan alam, menghormati tradisi, dan menjaga keseimbangan spiritual. Mereka tahu, di balik kesejahteraan desa, ada kekuatan yang terus mengawasi dari kegelapan hutan larangan.